Pemirsa, operasi justisi penerapan protokol kesehatan di Pulau Gadung, Jakarta Timur diwarnai adu mulut antara petugas dan pemilik kedai kopi. Sementara di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, petugas menutup kafe yang melanggar aturan jam operasional. Tapi ngomong nggak baik. Ya lu yang masukin tadi kayak gitu. Bukan rame-rame. Ya udah, ID lu mana? Nama lu siapa? Ya udah, ID lu mana? Nama lu siapa? Udah bang. Enggak, ID lu siapa? Tak terima tempat usahanya didatangi petugas justisi penerapan protokol kesehatan. Pemilik kedai kopi terlibat adu mulut dengan petugas. Petugas merazia kedai kopi karena mendapat laporan dari warga terkait adanya pelanggaran protokol kesehatan. Meski sempat diwarnai protes, pemilik kedai dan pengunjung tak bisa berkutik saat petugas meminta mereka menjalani rapid test. Hasilnya, tidak ada pengunjung dan pemilik kedai kopi yang reaktif COVID-19. Ya, ini ada wartawan. Di syuting ya, diberitakan di dalam berita. Sementara petugas gabungan mendatangi tempat hiburan malam di kawasan SCBD Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat hiburan malam ini kedapatan melanggar batas jam operasional. Jam berapa? Sampra ke Gubernur. Jam 21. Sekarang jam berapa? Jam 11, Pak. Iya, udah melanggar kan? Betul. Ya sudah, kalau udah melanggar tahu. Gak usah banyak bicara. Boleh. Ya. Kok minta surat perintah apaan? Dibawa aja kalau Polres ini. Tak terima tempat usahanya dirazia, pengelola tempat hiburan malam sempat berusaha menghalangi petugas. Akibatnya, pengelola dan tenaga keamanan tempat hiburan diamankan petugas. Dan memang tadi ada sedikit miss dari pihak pengelola yang sedikit mengeluarkan kata-kata gerombolan. Kami dari pihak Tiga Pilar langsung mengklarifikasi dan mengingatkan dari pengelola, oknum pengelola dari Beer Garden. Petugas lantas meminta para pengunjung menjalani rapid test. Sementara karena dianggap melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PPKM, tempat hiburan malam ini ditutup 1 kali 24 jam. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Petugas gabungan terus melaksanakan aturan ganjil genap di Kota Bogor, Jawa Barat sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 saat libur panjang Imlek pekan ini. Hingga Minggu sore, lebih dari 400 pengendara terjaring razia ganjil genap dan diminta putar balik. Petugas gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP terus memantau pergerakan warga yang hendak masuk Kota Bogor melalui ruas tol Jagorawi. Hingga Minggu sore, lebih dari 400 pengendara terjaring razia ganjil genap dan diminta untuk putar balik lantaran nomor polisi kendaraannya tidak sesuai dengan aturan ganjil genap Kota Bogor. Penerapan ganjil genap ini dilakukan guna menekan mobilitas warga, mengingat masih tingginya angka penularan COVID-19 di wilayah Kota Bogor. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia terus melonjak. Hingga siang tadi masih mencatat jumlah penambahan sebanyak 6.765 kasus baru di Indonesia. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 hari ini tercatat 1.217.468 kasus terkonfirmasi, 1.025.273 sembuh, sementara total yang meninggal dunia mencapai 33.183. Ibu sedang susah merintih dan berdoa. Pemirsa, 2 kelompok remaja terlibat tawuran di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Kedua kubu saling lempar batu hingga menyerang menggunakan senjata tajam. Dan usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, jangan lewatkan pertandingan biliar Hot 9 setiap Sabtu dan Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di iNews. Wakili kerabat kerja yang bertugas saya, Davi Pratama. Dan saya, Anissa Dasuki, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Dorong ya. Udah. Toh, kan begitu. Kami apa yang bentar. Petugas Polres Pelabuhan Belawan dan Polsek Medan Belawan membubarkan tawuran dua kelompok remaja di Jalan Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Puluhan ibu rumah tangga yang berada di lokasi mengamuk hingga histeris karena tidak terima anaknya menjadi korban tembakan gas air mata. Polres Pelabuhan Belawan menyatakan aksi tawuran sudah sering terjadi di lokasi ini, sementara penyebab tawuran kebanyakan karena masalah sepele seperti saling ejek. Kalau informasinya dari tahun 1962 sudah ada tawuran di Belawan ini. Sampai sekarang ini. Untuk hari ini sendiri, Pak? Dan memang selama kita di sini puncaknya hari ini ya, dari mulai tadi pagi pukul 5 sampai dengan alhamdulillah pukul 7.45 ini bisa untuk kita bubarkan. Maksudnya apa, Pak? Sebenarnya tawuran itu kan sering terjadi dari iya. Motifnya sepertinya mereka ini memang masyarakat Belawan ini saling dendam. Tawuran di kawasan Medan Belawan ini terjadi Minggu pagi. Sekitar 20 remaja mengalami luka bocor di bagian kepala dan tebasan senjata tajam. Aksi tawuran berakhir setelah petugas kepolisian